Pengaruh pola pikir dan pola berulang. Semua kejadian pada diri kita adalah tarikan dari cetakan atau pola yang kita selalu pikirkan. Kejadian anugerah hingga masalah, musibah, hambatan. Cetakan yang selalu mengulang. Bagian ini menyoroti gagasan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Ini sejalan dengan konsep hukum tarik-menarik, Law of Attraction, atau prinsip-prinsip psikologi kognitif, di mana pola pikir, keyakinan, dan ekspektasi kita secara tidak sadar menarik atau menciptakan pengalaman yang sesuai. Jika kita memiliki pola pikir negatif atau keyakinan yang membatasi, kita cenderung menarik masalah atau hambatan yang berulang. Sebaliknya, pola pikir positif dapat menarik keberuntungan dan anugerah. Pola ini bisa sangat halus dan tertanam dalam alam bawah sadar kita, sehingga seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sendiri yang menciptakan cetakan tersebut. Kesulitan mengakui kesalahan dan peran ego. Gak mudah mengakui pola salahnya di mana, walau sangat mudah. Mengakui salahnya di mana itu tidak mudah. Gak sedikit orang itu ngamuk tersinggung kalau disentuh akar salahnya. Muncullah egonya. Ini adalah inti dari masalah yang dibahas. Meskipun secara teoritis mudah untuk melihat bahwa ada pola yang salah, secara emosional sangat sulit untuk mengakuinya. Alasannya adalah ego. Ego seringkali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang kuat, melindungi kita dari rasa sakit, malu, atau merasa tidak berdaya. Ketika akar masalah kita disentuh, terutama jika itu berarti mengakui kekurangan atau kesalahan diri, ego akan muncul dalam bentuk kemarahan, penolakan, atau ketersinggungan. Ini adalah respons alamiah karena mengakui kesalahan bisa terasa seperti ancaman terhadap identitas atau harga diri kita. Proses pembongkaran akar masalah dan reaksi orang. Saya dulu sering membedah orang di peserta dan akhirnya orang itu terbantu namun tersinggung. Sering orang minta dibedah penyebab masalahnya dan saya tahu kalau dibedah pasti tersinggung. Jadi saya pakai cara dengan memilih peserta lain jadi mediumisasi dan channeling. Jadi akar masalahnya di-channeling ke peserta lain yang mudah kerasukan. Akhirnya peserta itu seperti personality peserta sebelahnya yang bermasalah. Dan bawah sadar itu jujur, jadi cerita deh. Nah, ketahuan boroknya yang ditutupi. Apakah peserta yang dibongkar akar masalahnya itu bisa menerima? Ya, dia mengakui, namun egonya kena tersinggung. Bagian ini memberikan ilustrasi konkret tentang kesulitan yang Anda alami dalam membantu orang lain. Metode pembedahan langsung seringkali menimbulkan ketersinggungan karena langsung menyerang ego. Pendekatan mediumisasi atau channeling yang Anda gunakan adalah cara kreatif untuk melewati resistensi ego. Dengan memproyeksikan masalah ke orang lain, medium, individu yang bermasalah dapat melihat borok mereka secara objektif tanpa merasa langsung diserang. Meskipun demikian, setelah menyadari kebenaran tersebut, reaksi ego yang tersinggung masih mungkin terjadi. Ini menunjukkan betapa kuatnya mekanisme pertahanan diri dalam diri manusia, bahkan ketika kebenaran sudah terpapar. Akar masalah manusia, penolakan dan pembenaran diri. Nah, itu akar dari akar masalah manusia, yaitu tidak mau borok masalahnya dikupas dan selalu pembenaran, dan egonya menyalahkan orang lain yang salah. Ini adalah kesimpulan krusial dari seluruh pernyataan. Akar masalah fundamental banyak manusia adalah penolakan untuk menghadapi kelemahan atau borok diri sendiri. Ini sering bermanifestasi dalam pembenaran diri, mencari alasan atau justifikasi untuk perilaku atau masalah yang ada, daripada mengakui kesalahan. Menyalahkan orang lain mengalihkan tanggung jawab dan menyalahkan pihak eksternal atas masalah yang dihadapi daripada melihat peran diri sendiri. Kedua mekanisme ini adalah bentuk pertahanan ego yang menghalangi pertumbuhan dan resolusi masalah yang sesungguhnya. Kesadaran dan keberuntungan. Dan keberuntungan buat mereka yang sadar akar dan pola masalahnya, mengakui dan menetralkannya. Walau sadar, semua kejadian sekecil apapun itu nggak kebetulan dari tarikan gelombang pemikirannya yang terpola. Ini adalah bagian yang memberikan harapan dan solusi. Keberuntungan di sini bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan hasil dari kesadaran dan tindakan proaktif. Mereka yang dapat mencapai tingkat kesadaran ini menyadari akar dan pola masalah mereka, bahwa kejadian tidak kebetulan,
melainkan hasil dari pola pikir dan keyakinan. Mengakui pola tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan. Menetralkannya, yaitu mengambil langkah-langkah untuk mengubah pola pikir dan keyakinan yang tidak produktif, sehingga dapat menarik pengalaman yang lebih positif. Pada akhirnya, pernyataan ini menekankan bahwa perubahan sejati dimulai dari kesadaran diri yang mendalam dan kesediaan untuk menghadapi ego meskipun prosesnya bisa sangat menantang dan memicu ketersinggungan. Ini adalah perjalanan internal yang membutuhkan keberanian dan kejujuran pada diri sendiri.